Hai, saya Onil. Video ini buat kamu yang selalu main judi online dan selalu pasang togel dan selalu pinjam uang di pinjaman online atau pinjol. Kalau kamu pinjol-pinjol terus, maka data kamu tidak aman. Identitas kamu akan bisa disalahgunakan oleh orang lain dan data kamu akan dijual oleh pihak aplikasi itu. Karena kebanyakan pinjol-pinjol itu mereka bilang mereka terdaftar di OJK, tapi sebenarnya ada kemungkinan mereka akan menjual data pribadi kamu, dan data kamu bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi orang-orang yang menjual data kamu itu bisa memakai data identitas kamu untuk meminjam online lagi. Itu sebabnya jangan suka pinjam uang di pinjaman online itu. Mendingan kamu pinjam uang di teman kamu atau mungkin di tetangga kamu. Pinjam sesuatu yang jelas, atau kamu pinjam di bank. Jangan pinjam di aplikasi-aplikasi yang tidak jelas itu, dan jangan suka pinjol. Dan ini buat kamu yang suka main judi online, yang suka main togel. Pertama itu kamu dikasih menang-menang dulu supaya kamu merasa bahagia. Ketika kamu udah semakin hari semakin ketagihan main judi online dan main togel, karena kamu diberikan kemenangan dulu, kamu diberikan menang-menang. Pertama dikasih menang-menang dulu, tapi kalau kamu sudah mulai ketagihan, terus kamu mulai memasang lagi, itu dia akan mengejar kamu. Dia akan menguras uang-uang yang sudah kamu berikan kepada judi online itu. Dan ketika kamu sudah menginvestasikan uang kamu ke judi online, maka siap-siap kamu akan kehilangan segalanya, karena dia akan mengejar kamu. Kalian tahu nggak kalau judi online itu di belakangnya ada admin yang bermain, ada orang-orang yang bermain di belakangnya. Ada orang-orang yang mengatur semuanya, ada orang-orang yang mengontrol semuanya. Pertama itu dia kasih menang-menang kamu dulu. Ketika kamu udah mulai senang, kamu mulai ketagihan, dia akan mulai memainkan psikologis kamu. Ketika psikologis kamu udah dipermainkan, maka dia akan menguras uang-uang kamu. Dan itu membuat kamu menjadi ketagihan. Kamu seperti orang yang memakai narkoba, karena kamu udah ketagihan dengan uang-uang dengan judi online itu. Ketika kamu udah ketagihan di judi online itu, keserakaan kamu akan dipermainkan. Kamu akan terbawa oleh keserakaan kamu, dan di situ muncullah sifat keserakaan kamu yang tidak bisa kamu bendung, tidak bisa kamu kendalikan. Karena di pikiran kamu hanya uang, tanpa memikirkan resiko yang lain. Hingga paginya kamu tidak peduli lagi. Kamu mau banyak utang, kamu mau merugikan keluarga kamu tidak peduli. Ini sama halnya kamu pakai narkoba, sama halnya kamu pinjam uang di online, pinjaman online, sama halnya kamu main togel, sama halnya kamu main judi online. Itu adalah hal-hal yang dapat merusak kehidupan kamu. Dan bukan hanya saja merusak kehidupan kamu dan pikiran kamu, tapi juga akan berdampak kepada keluarga kamu. Keluarga kamu namanya akan tercemar di mana-mana karena kamu sendiri yang buat. Kamu bilang kamu memakai narkoba, kamu pinjam uang di online, terus kamu tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan uang yang kamu pinjam di pinjaman online itu. Dan kamu main judi, kamu main togel, kamu main judi online. Ketika kamu tidak bisa mengendalikan semua itu dan kamu tidak bertanggung jawab untuk meminjam uang di pinjaman online itu, maka nama keluarga kamu akan tercemar, dan pastinya nama kamu itu tidak akan dipercaya lagi di perbankan, karena pasti data-data pribadi kamu atau data-data identitas kamu itu disebarluaskan, dan pasti perbankan ketika mengetahuinya, perbankan tidak akan mau lagi percaya sama kamu. Ketika kamu pinjam uang di bank, pihak dari bank tidak akan percaya kamu lagi. Itu sebabnya jangan, kamu boleh pinjam uang di online, di pinjol, tapi kamu pinjamnya itu nominalnya sedikit, dan kamu harus bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Jangan kamu pinjam uang tapi kamu tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut. Dan kamu harus pinjam di aplikasi yang kredibel, yang sudah didukung oleh OJK. Tapi itu pun pinjaman online ini, meskipun kita lihat backgroundnya mereka sudah tapi meskipun tuduh aplikasi pinjaman online itu sudah terdaftar di OJK, tidak menjamin juga identitas kamu akan aman, karena ada kemungkinan identitas pribadi kamu bisa disebarluaskan dan bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu sebabnya kalau kamu udah miskin akan pengetahuan, atau kamu udah miskin secara finansial atau secara ekonomi, jangan lagi kamu miskin terhadap perilaku, jangan lagi kamu miskin terhadap iman kamu, jangan lagi kamu miskin terhadap perilaku kamu yang baik, jangan lagi miskin terhadap pemikiran-pemikiran yang positif.
kamu harus perbaiki diri kamu. Jangan melakukan sesuatu yang negatif. Kalau kamu udah miskin secara ekonomi, jangan lagi kamu miskin tentang perilaku-perilaku yang positif. Itu sebabnya banyaklah beribadah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang negatif. Jangan melakukan sesuatu yang merugikan diri kamu. Mulailah untuk berpikir panjang. Mulailah untuk berpikir bahwa apa yang kamu lakukan itu pasti ada resikonya yang sangat besar. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Jadi jangan melakukan sesuatu yang merugikan kamu. Kamu selalu berpikir bahwa banyak orang yang selalu berpikir ketika dia pakai narkoba, ketika dia pinjaman online, ketika dia ngerokok, ketika dia minum, ketika dia main judi online, main togel, ketika dia pakai narkoba ataupun dia melakukan hal yang negatif lain, dia selalu berpikir bahwa dia sendiri yang rugi, bukan dia tidak pernah merugikan orang lain. Kamu salah kalau kamu berpikir seperti itu. Ketika kamu pakai narkoba, ketika kamu pinjam uang di pinjaman online, terus kamu tidak berusaha untuk bertanggung jawab untuk mengembalikan uang tersebut dan kamu main togel dan kamu main judi online, kamu tahu nggak kalau itu akan sangat merugikan nama baik keluarga kamu. Bukan hanya nama kamu saja yang hancur, tapi nama keluarga kamu ikut tercemar oleh perbuatan kamu itu, oleh perbuatan kamu yang buruk itu. Jadi jangan pernah kamu melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan kamu. Karena ketika kamu melakukan sesuatu yang buruk di kehidupan kamu, bukan kamu aja yang mendapatkan dampaknya, pasti keluarga kamu ikut kena dampaknya, dan pasti keluarga kamu akan ikut tercemar nama baiknya. Jadi lakukanlah hal yang positif terhadap diri kamu sendiri. Ketika kamu melakukan hal positif terhadap diri kamu sendiri, maka percayalah, ketika kamu melakukan sesuatu yang positif, maka keluarga kamu nama baiknya akan menjadi terangkat dan keluarga kamu akan ikut kena dampaknya karena kamu udah melakukan sesuatu yang positif. Tetapi kalau kamu melakukan sesuatu yang negatif, maka keluarga kamu akan ikut mendapatkan hal yang negatifnya. Meskipun keluarga kamu tidak melakukan sesuatu yang negatif, tapi mereka ikut terdampak dan mereka akan dicemooh dan dicela oleh banyak orang karena atas perbuatan kamu sendiri. Jadi jangan kamu melakukan sesuatu yang negatif. Lakukanlah sesuatu yang positif pada diri kamu sendiri. Ketika kamu melakukan sesuatu yang positif pada dirimu sendiri, maka keluargamu akan kena dampaknya. Kena dampaknya dari hal-hal yang positif dari apa yang kamu lakukan. Saya Victor, thanks berat untuk semuanya.